warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabarnya Anda sore hari ini? Wah, senang sekali nih. Saya Ayu Wulandari dapat menyapa pemirsa lagi, mungkin di sore hari ini yang tengah bersantai begitu ya. Nah, kita bakal berbicara nih mengenai maskara, tapi bukan maskara yang biasa cewek-cewek pakai, bukan. Ini tentang maskara, yaitu mobil aspirasi Kampung Juara. Nah, program pemerintah provinsi nih bagi kampung-kampung ataupun desa-desa di Jawa Barat yang statusnya sudah mandiri begitu. Untuk lebih lengkapnya kita bakal bahas langsung bersama Bapak Nugi Ganjar Nugraha, STP, pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat yang saat ini menggantikan posisi Pak Ridwan Kamil karena rencananya Pak Gub yang akan datang langsung. Betul. Namun kayaknya masih balapan di sana Pak Gubnya ya. Di Mandalika gitu. Di Mandalika betul. Gimana Pak Nugi, kabar baik sore hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, alhamdulillah sehat. Ya, saya mewakili Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur, yang mudah-mudahan tidak mengurangi apa istilahnya makna dari kegiatan ini Bu. Jadi bisa apa yang dibutuhkan informasi dari kegiatan mobil aspirasi Kampung Juara ini bisa tersampaikan lah kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya saya sapa juga nih yang udah jauh-jauh dari Cipanas, ada Kepala Desa Cipanas, Bapak M. Agus Syahputra SSY. Kumaha damang? Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah. Terima kasih telah berkenan hadir ya. Dan kita sapa juga ada pengamat kebijakan publik Dr. Acu Fiarta Kartabi. Pak Acu, apa kabar? Kabar baik, Teh Ayu. Dan pastinya sehat, Teh Ayu. Alhamdulillah sehat. Dan pastinya nanti kita juga bakal berbincang nih Pak, apalagi Bapak selaku pengamat publik begitu, pengamat kebijakan publik ini terkait fungsi dari mobil maskara ini, mobil ini begitu. Nanti seperti apa kita bakal ulas. Namun terlebih dahulu saya juga mengundang Anda pemirsa, silakan yang ingin bergabung kabarnya. Ini warga di daerah Cipanas juga ya menyaksikan langsung tayangan ini. Nonton langsung Pak Kadesnya loh. Jadi silahkan nih kalau misalnya mau komentar ke Kadesnya, boleh mau komplain atau apa. Boleh banget, ini kesempatan di 5406677. Barangkali nanti Anda punya pertanyaan terkait mobil aspirasi ini. Nah, seperti apa silahkan ya. Nanti kita bakal langsung jawab. Dan saya ke Pak Nugi terlebih dahulu deh, Pak Nugi. Siap. Ini terkait maskara ini, orang-orang taunya maskara ya pelengkap kosmetik gitu. Namun ini ternyata ada kepanjangannya, yaitu mobil aspirasi Kampung Juara. Betul. Mobil seperti apa sih maskara ini? Iya, jadi ini luar biasa ya, Pak Gubernur ini punya punya cara untuk menampilkan program gitu dengan kata-kata istilahnya permainan kata sekarang itu. Iya. Istilahnya mobil aspirasi Kampung Juara. Maskara gitu. Jadi gampang diingat gitu. Enak ya? gitu kan dengarnya gitu ya Bu ya. Kekinian gitu namanya. Kekinian betul Bu. Ada beberapa program yang memang Pak Gubernur tuh menyampaikan dengan bahasa yang menarik lah kurang lebih gitu, termasuk juga maskara. Jadi begini Bu, maskara ini adalah mobil aspirasi Kampung Juara. Jadi kalau kita bisa singkatnya itu mobil truk yang transformer. Jadi bisa digunakan oleh menjadi beberapa fungsi. Jadi fungsi kesehatan, fungsi hiburan Bu gitu. Ada beberapa fungsi lah. Jadi pada intinya ini mobil yang diciptakan untuk bisa memaksimalkan pelayanan dari pemerintah desa ke warga masyarakat. Kurang lebih seperti itulah. Oke, jadi si mobil ini adalah mobil multifungsi. Betul. Ada fungsi kesehatan mungkin untuk ngangkut orang sakit gitu. Tapi di depan Bu gitu. Jadi duduknya di depan, bisa diantarkan istilahnya orang-orang yang memang butuh pelayanan kesehatan. Bisa menggantikan fungsi dari ambulans tidak? Kalau ambulans tidak gitu. Hanya untuk antar jemput yang warga yang sakit lah kalau bisa itu. Kalau hiburan itu banyak lagi tuh Bu. Malah sempat pernah dipakai buat ini Bu, akad nikah gitu. Di daerah sekali akad nikah jadi panggungnya betul. gitu. Iya, jadi pelaminannya Bu. Itu sudah beberapa desa yang menggunakan untuk kegiatan akad nikah. Memang multifungsi. Kadang-kadang juga waktu pada saat sebelum pandemi Covid ya itu dipakai untuk ini Bu, nonton bareng warga masyarakat gitu kan. Ya, jadi ini benar-benar Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur ini keinginan untuk bisa membahagiakan warga desa gitu. Berarti kalau misalnya kita warga desa tersebut yang sudah ada maskara ini menggunakan fasilitas tersebut, sarana tersebut gratis gitu? Iya. Boleh-boleh saja. Boleh. Nggak mesti ngasih bensin tuh?
kan ada kepala desanya, kan? Ada pemerintah desa. Ya Bu. kali di ini ya, ditarik gitu buat bensinnya segini. Enggak lah. Di warga desa itu memang ciri khususnya warga desa itu ada yang namanya gotong royong, Bu. Oke. Jadi setiap kegiatan itu mereka selalu apa istilahnya bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan bersama-sama gitu. Itu Dan yang saat ini sering difungsikan, ini fungsi untuk apa? Sering digunakannya? banyak sebetulnya, Bu. Sebetulnya banyak Maskara itu ya sekarang kita banyak kolaborasi juga. Jadi kadang-kadang kita juga melaksanakan apa istilahnya sosialisasi program. Kalau sekarang mungkin karena ada pandemi Covid ini, Bu ya. Sekarang kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, pemerintah desa ya, gitu kan. Pemerintah desa jadi melaksanakan sosialisasi misalnya tentang COVID-19 ini. Atau malah terakhir kita selenggarakan dengan mobil Maskara ini Bu, vaksinasi keliling lah, mobile vaksinasi gitu. Karena di Maskara ini tidak hanya mobilnya saja, tapi kita juga sediakan di dalamnya itu perlengkapan, Bu. Jadi di dalamnya itu udah ada genset, disediakan juga. Terus ada yang namanya proyektor, terus ada yang namanya screen, terus alat-alat kesehatan, tangga, kursi. Jadi desa itu tinggal pakai lah gitu. Kurang lebih segitu. Jadi kalau misalnya dipakai untuk vaksinasi pun tinggal menyiapkan box coolernya tuh, Bu. Iya. Jadi kalau dinyalainnya pakai genset itulah gitu. Oke, baik, luar biasa, benar-benar mobil yang multifungsi. Multifungsi, betul. Iya. Kita langsung tanya ke Pak Kades nih, kabarnya juga udah menerima Maskara ini ya di tahun berapa, Pak? 2019, Bu. 2019. Waktu itu statusnya baru menjadi desa mandiri atau udah agak lama? Udah menjadi desa mandiri waktu itu. Berapa lama? Dari 2019 kami menjadi desa mandiri waktu itu, dan alhamdulillah sebetulnya kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur dengan program Maskara ini, karena ini emang betul apa kata Pak Nugi ini seperti mobil transformer, Bu. Selain Pak Gubernur ini memiliki kualitas mobil yang bagus, termasuk barang yang di dalamnya bukan barang yang ecek-ecek, Bu. Seperti speaker, tangga, termasuk juga genset yang sangat luar biasa. Nah, ini pemanfaatannya terutama di 2020 ini, pertama kami manfaatkan sebagai kampanyenya, Bu. Karena 2020 ini ada gebiar pemilihan kepala desa waktu itu. Kami waktu itu saya belum menjabat, masih ini waktu itu ada kampanye keliling kampung memakai mobil Maskara itu gitu kan. Itu salah satunya. Terus keduanya, masyarakat yang ada di Desa Cipanas khususnya ketika ingin kegiatan rutinan keagamaan sosial sekarang sudah tidak lagi memikirkan bagaimana membuat sebuah panggung. Sudah aja pakai mobil Tinggal itu. dibawa aja tuh ya, Iya. tinggal hadirkan Karena itu semua. sudah bisa dibuka gitu kan. Iya. Sudah bisa dibuka. Termasuk juga ketika ada event, ketika kita kan di sini ada bonsai, ada UMKM dan lain sebagainya. Kita enak, Bu, tinggal masukkan barangnya ke Maskara, sudah nggak usah lagi gelar tenda dan lain sebagainya, sudah tinggal buka lagi gitu kan, tinggal dibuka dan lain sebagainya aja, sehingga memudahkan gitu, Bu. Terus juga ketika di masa pandemi seperti ini, ketika kita wawar dan lain sebagainya, pembagian nasi bungkus dan lain sebagainya, ini multifungsi manfaatnya, Bu. Termasuk juga ketika di masa vaksin, kita bawa tuh Maskaranya ke kampung-kampung, vaksinlah di situ masyarakatnya gitu, jadikan perpustakaan keliling dan lain sebagainya. Sehingga ini luar biasa menurut saya, Pak Gubernur ini memberikan sebuah inovasi kepada desa, sehingga mungkin barang itu dilihat cuman ya mobil biasa, Bu, tapi manfaatnya yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga apa yang diberikan gubernur ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Salah satunya speaker. Sekarang masyarakat sudah tidak lagi memikirkan untuk beli speaker di masjid-masjid dan lain sebagainya, tinggal pinjem, dan kualitasnya itu bisa dibuktikan. Nanti Ibu boleh datang ke Desa Cipanas dan itu luar biasa besarnya tuh, Bu, speaker itu gitu kan. Termasuk ketika genset dan lain sebagainya, ini ketika mati lampu dan lain sebagainya itu sudah bisa dimanfaatkan gitu, Bu. Jadi pemanfaatan mobil ini boleh sama kalau ada kegiatan desa aja, atau misalnya seperti pribadi tadi tuh Boleh, ada Bu. yang nikahan ngajuinnya gimana tuh? Boleh. Tinggal masyarakat datang ke desa atau menghubungi RT dan RW, misalkan Pak Kades atau Pak RT-nya bilang ini mobil mau dipakai sama anak Karang Taruna, ya silakan pakai saja. Kita bikin berita acara nanti di desanya, berita acara pemakaian dan lain sebagainya, sehingga nanti untuk masalah bensin sih alhamdulillah kalau di Desa Cipanas bensinnya penuh terus, Bu. Oh gitu ya. Kita, untuk drivernya gimana? untuk Ada drivernya driver khusus? boleh dari desa ataupun mereka yang pakai gitu kan, mereka sendiri yang bawa gitu. Yang penting
ini bisa dimanfaatkan fasilitas ini untuk masyarakat umum. Gitu. Oke, baik. Saya ke Dr. Acu. Dok, ini pemanfaatan mobil atau Maskara ini sudah sejalan atau berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di desa yang mendapatkan bantuan Maskara itu tidak, kalau misalnya Ya, pertama Teh Ayu kriterianya ya. Jadi desa itu yang kita berikan mobil tentu adalah desa yang sebenarnya menurut saya sangat membutuhkan misalnya. desa mandiri. Ya, justru kalau mandiri harusnya nggak usah dikasih, kalau udah mandiri. Nah, itu juga jadi pertanyaan saya. Iya. Ini saya balikan dulu kalau gitu. Kenapa yang mendapatkan bantuan mobil ini adalah kategori desa mandiri? Kenapa enggak desa yang tertinggal, atau mungkin kalau desa tertinggal itu akses jalannya masih belum bagus? Jadi memang apa istilahnya, program Pak Gubernur memang pada awalnya yaitu apa istilahnya, ke Permendagri 2 2016, dasarnya ke situ. Jadi di situ ada beberapa strata desa. Oke. Dari mulai tertinggal, sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Banyak sebetulnya program apa istilahnya yang memang mengarah ke beberapa strata desa tersebut gitu kan. Seperti ada yang namanya bantuan keuangan, itu disampaikan oleh provinsi kepada desa, seluruh desa di Provinsi Jawa Barat. Tapi memang untuk khusus memang mobil Maskara ini memang keinginan Pak Gubernur untuk bisa menstimulasi desa untuk bisa ada keinginan untuk menaikkan stratanya. Jadi ada istilahnya seperti ini. Memang untuk apa istilahnya, strata desa ini berkaitan juga dengan yang namanya dana desa, Bu. Oke. Dana desa. Jadi masih ada paradigma dari desa pada saatnya mereka mempunyai strata di bawah itu mendapatkan dana desa yang lebih besar. Oke. Kalau seperti itu. Baik, jadi intinya adanya mobil ini sebenarnya untuk memotivasi untuk menaikkan status desa tertinggal menjadi mandiri, begitu ya? Bisa seperti itu. Jadi kan strata desa itu tidak hanya bisa tahapan saja, memungkinkan dari desa sebelumnya tertinggal itu bisa langsung melejit. Kurang lebih seperti baik, itu. saya langsung ke Dokter Acu. Ya. Dok, Anda nampaknya kurang setuju jika mobil ini didistribusikan ke desa yang mandiri, karena kan udah mandiri, kenapa harus dapat bantuan? Sementara yang desa tertinggal, sangat tertinggal, ini bagaimana begitu ya? Atau seperti apa? Ya, jadi saya kira memang kalau dari sisi mobil itu kan multifungsi, bisa digunakan apa saja ya. Meskipun ada problem, kita mungkin nanti biaya maintenance-nya ya. Kalau desa Cipanas tadi bensinnya selalu penuh, tapi kalau desa yang lain kan belum tentu kan begitu. Nah, jadi saya melihat bahwa seperti kendaraan ini memang bisa digunakan untuk berbagai hal gitu ya. Memang tetapi ya kebijakan itu harus mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih panjang gitu. Gitu. Jadi perlu disusun konsep, misalkan bagaimana maintenance-nya, kemudian penggunaannya. Namanya juga mobil aspirasi. Saya waktu tahun 2019 waktu launching di Sabuga itu berpikir ya, aspirasinya itu aspirasi mana? Aspirasi desa kampung kepada provinsi, atau aspirasi Ridwan Kamil ke warga kampung? Oke. Kan gitu ya. Nah, mungkin dua-duanya lah ya. Iya. Gitu. Artinya berharap bahwa menurut Pak Gubernur bahwa masyarakat ingin juga ada hiburan ya begitu ya, karena jauh mungkin, kemudian juga bisa digunakan untuk membawa apa namanya orang-orang yang misalkan ke pantai, ke pasar atau kemana kan begitu. Tapi saya kira ya sepanjang penggunaannya optimal begitu, terutama dari sisi tadi ya untuk mengkampanyekan sesuatu hal yang baik terkait pandemi dan sebagainya, saya kira baik-baik saja ya. Hanya mungkin kriterianya harus dilihat lagi begitu ya. Jadi menurut Anda idealnya nih Maskara ini disalurkan ke desa dengan kriteria seperti apa? Ya, kriteria memang desa-desa yang secara infrastruktur transportasi memang sangat terbatas ya. Jadi gitu. Jadi Desa saya kira banyak. tertinggal? Ya, saya kira lebih bagus ya mungkin untuk desa tertinggal, meskipun tadi ada persoalan pengelolaan keuangan untuk maintenance-nya. Kalau di daerah-daerah yang tertinggal kan mungkin dari sisi keuangan pengelolanya seperti apa begitu ya. Oke. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan memang gitu ya. Karena saya kira desa tertinggal meskipun pendapatannya sama, tadi ADD-nya sama, kemudian dana desanya juga sama kan. Tetapi kan tentu apa namanya kemampuannya berbeda-beda. Nah, ini jadi saya kira yang paling penting itu
Dan sepanjang sih digunakan untuk hal yang positif saya kira dan perawatannya bagus, ya itu saya kira baik-baik saja begitu ya. Karena ini kan sebenarnya suatu hal yang lumrah digunakan juga oleh berbagai macam instrumen ya. Jadi pemerintah pusat juga punya mobil yang dibagikan kan begitu ya. Dan saya kira ini untuk tujuannya adalah ya bagaimana kendala transportasi di pedesaan terutama ya itu bisa teratasi lah. Baik. Tapi saran saya tadi bahwa kriteria desa itu harus di kampungnya itu harus jelas gitu lah. Ya jangan sampai salah sasaran gitu ya. Nah karena Ridwan Kamil itu kan ya tergantung siapa yang melapor kan ke Ridwan Kamil ya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ya yang melapornya mungkin punya channel yang lebih bagus, mungkin ada peluang. Saya kira gitu ya. Aksesnya udah Iya, gitu. aman, sementara yang tertinggal nggak ada akses gitu ya. Iya, gitu. Oke, sejauh ini kalau Dokter Aci melihat sendiri kalau dari Kades Cipanas oke lah pemanfaatnya, wah keren banget gitu ya. Iya. Namun kita kan tidak tahu nih pemanfaatan mobil ini di daerah-daerah lainnya begitu seperti apa nih? Apakah sudah dirasa cukup Ya. efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut? Saya memang mendapatkan berbagai informasi tadi, misalkan sebagai maintenance-nya, ya perawatannya, kemudian ya bagaimana keberlanjutannya kan gitu kan ya, gitu. Kan seingat saya mobil itu dibagikan sudah lebih dari 300 ya. Ya. Betul. 321 seingat saya itu berapa? 314, Pak. Oh 314 ya. Betul, ya. Ya saat launching itu 121 tahun 2019, Ya. dan terus bertambah. Seingat saya ya, saya kebetulan hadir. Oke. Ya pada launching itu. Nah tentu harapan kita bahwa ya desa-desa itu kemudian jangan sampai terbebani ya dengan adanya maintenance ini. Kan dana desa juga memang ada digunakan untuk hal yang produktif ya gitu ya. betul. Nah saya kira itu nanti bisa disinergikan dengan BUMDes ya. Misalkan bisa disinergikan dengan Karang Taruna tadi. Nah, saya kira bagus-bagus saja, apalagi kalau ada event-event tadi kan pemilihan kepala desa dan sebagainya. Pokoknya kita ingin membangun demokrasi yang lebih bagus misalkan dan bisa digunakan. Saya kira bagus-bagus saja. Oke. Nah, sepanjang tadi bahwa betul-betul desa yang kita berikan atau katakanlah kelurahan yang kita berikan itu ya memang jelas peruntukannya lah. Gitu. Oke, baik. Seperti itu. Nah, untuk pengawasannya sendiri, misalnya sejauh mana nih pemanfaatan maskara ini, itu siapa yang melakukan pemantauan? Atau setelah diserahkan ya udah terserah ya desanya aja mau digimanain atau seperti itu? Iya, betul. Jadi kami juga setiap tahun, misalnya tahun 2019, diberikan kepada 121 desa. Nanti tahun berikutnya kita mengadakan monitoring dan evaluasi lah. kurang lebih. Itu sampai kepada kilometernya gitu kita lihat. Jadi ini berapa kilo nih dilihat, dipakai sampai kemana aja. Nanti kita ada apa istilahnya, ada laporannya lah kurang lebih seperti itu. Jadi tidak kita lepas saja Bu. Memang Kilometer ini untuk memastikan bahwa mobil ini dipakai nggak gitu? operasional, Oh, iya gitu kan. operasional atau Bisa tidak aja kan gitu. diem aja di tempat misalnya Iya. gitu. Kalau Jadi kilometernya sampai ke situ banyak. lah intinya. Jadi pertanyaan juga ini kemana sih jalan-jalan mulu? Nah apa? itu betul. Apa atau misalnya ini kok diem aja misalkan gitu. Ya itulah salah satunya lah. Jadi kita tidak hanya memberikan, memang mobil Maskara ini itu secara apa langsung kita berikan kepada desa. Jadi ini bentuknya adalah penghargaan Bu. Jadi penghargaan pada saat desa itu naik ke statusnya mandiri, itu kita berikan penghargaan. Dan ini memang langsung atas nama desanya. Si mobil itu di SNK-nya itu atas nama desanya. Jadi memang apa istilahnya kita Aset memang desa ya. betul masuk ke aset Oke, desa jadi Pak. Jadi karena bentuk penghargaan. Nah ini kita tidak lepas begitu saja meskipun memang apa istilahnya diberikan langsung kepada desa. Kita biasanya sebelum kita sampaikan kita beritahu dulu. Jadi memang kalau misalnya mobil kendaraan baru kan ada pemeliharaannya selama 1 tahun dan tahun berikutnya silahkan desa untuk bisa menganggarkan. Memang ya untuk bensin atau servis-servis kecil lah. Iya. Tapi untuk servis-servis besar biasanya dari penyedia yang memang apa istilah mengadakan kendaraannya itu ada beberapa program lah untuk bisa dimanfaatkan oleh desa. Jadi kita
Itu alhamdulillah sampai sekarang itu dari 2019 terakhir kami monitoring lah ke beberapa desa yang mendapat mobil Maskara. Itu alhamdulillah nggak ada yang mogok lah kurang lebih seperti itu, dan Belum memang ada, mudah-mudahan. mudah-mudahan nggak ada, jangan sampai kayak gitu. Soalnya baru beberapa tahun gitu. Ya, provinsi ini membentuk sebuah grup di Ya. WA yang mana di grup itu mungkin kalau di Cianjur ada sekian desa yang mendapatkan Maskara, itu nanti apa keluhan di Maskara ini? Nah itu. Oh, bisa disampaikan melalui Disampaikan. Melalui WA. Iya. Nanti dikumpulkanlah Maskara di desa mana. Kalau mungkin kita wilayah utara nih, desa Cipanas, Cianjur ini, kecamatan Cipanas, nanti ada di desa Anu ataupun di desa Betul. Cipanas kita kumpul Iya. apa saja yang rusak dan lain sebagainya. Oh, jadi ada Sehingga perbaikan ada secara perbaikan, massal gitu. perbaikan. Betul. Emang kilometernya dipakai nggak nih, gitu kan dan lain Ya, sebagainya. jadi kita pantau baik itu penggunaan. Ya, Ya. juga maintenance kendaraannya. Oke, baik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol Siap. lagi mengenai Maskara ini, dan pemirsa silakan nih setelah yang satu ini Anda bisa bertanya melalui telepon, silakan di 0225406677. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Forum Publik. Ada kodoknya. Tukang ojek. Ojek, Pak. Tukang ojek. Kamu ini sebenarnya Kamu disuruh siapa? Saya mah ini. Wakucar. Kamu disuruh siapa? Kamu disuruh siapa? Ojek. Siapa ini, Mak? Siluman cuk cungu.
bersama kami dalam forum publik dan tentunya kita masih berbincang bersama 3 orang narasumber. Ada Pak Dugi, Pak Agus, juga Dr. Acu. Ini berbicara mengenai Maskara, mobil aspirasi Kampung Juara yang memang si mobil ini multifungsi begitu. Nah, untuk unitnya sendiri yang telah disebar ini ada sekitar 300-an lebih. Ya. Dan semuanya untuk desa mandiri. Betul. Itu artinya jumlah unit ini sama dengan jumlah desa mandiri yang ada di Jawa Barat atau tidak? Untuk saat ini memang jumlah desa mandiri sendiri untuk sampai tahun 2021 kemarin Bu, karena memang setiap tahun ada pengumumannya. Sampai 2021 kemarin itu kurang lebih 586 desa mandiri. Berarti artinya masih ada 200 lagi desa Kurang yang lebih, belum betul, mendapat kurang lebih. mobil ini. Betul, dan ini memang menarik Bu, karena pada awal Pak Gubernur ini hadir di Provinsi Jawa Barat, itu desa mandiri baru 68. Oke. Gitu, dengan alhamdulillah ya salah satu programnya dengan Maskara ini memang cukup berhasil menstimulasi keinginan desa untuk bisa menaikkan kondisi desanya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi gimana nih caranya supaya si desa mandiri ini yang jumlahnya ada 200-an yang belum dapat Maskara bisa kebagian juga mobilnya? Mudah-mudahan. Apa yang harus dilakukan pihak desa? Sebetulnya tinggal menunggu saja. Jadi pada saatnya mereka sudah masuk list desa mandiri, yang listnya itu dikeluarkan oleh Kementerian Pedesaan setiap tahunnya, itu tinggal menunggu saja. Jadi kami Sesuai urutan nih mana betul. Oke. Ini kan sangat sensitif Bu ya. Jadi kadang-kadang, aduh, nah saya tecan kebagian wae gitu kan. Itu tinggal nunggu saja karena memang kita urutkan desa mandiri itu ada nilainya 0,7 sekian. Nah itu kita urutkan Bu dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah itu menjadi dasar kita menjadi prioritasnya mana yang didahulukan dulu. Oke. Kemudian Seperti untuk itu. menjadi desa mandiri ini ada 52 komponen ya. Kurang lebih Dari ya 52 komponen ini yang paling sulit dicapai itu apa? sebetulnya semuanya bisa. Semuanya bisa dikolaborasikan lah kurang lebih seperti itu. Karena memang di indeks desa membangun ini ada beberapa indeks komposit lah, dan itu ada intervensinya, baik dari pemerintah pusat sendiri, provinsi, kabupaten kota, bahkan desanya sendiri gitu. Jadi ini memang harus ada kolaborasi lah dari setiap desa lah gitu untuk bisa meningkatkan strata desanya gitu. Oke, Dr. Acu, Ya. ada 52 komponen untuk menjadi desa mandiri, betul ya? Betul. Nah, dari sekian komponen ini yang sekiranya sulit dicapai oleh desa itu apa sih? Saya lihat sebagian besar itu dari sisi keuangan ya. Keuangan memang agak terbatas ya. Di situ di samping juga adalah kelengkapan infrastruktur ya. Karena kan itu tadi indikator kompositnya kan banyak. Betul. Nah, nanti dibobot, kemudian mereka mengisi itu. Nah, kadang-kadang juga tapi desa itu banyak yang tidak ngerti cara mengisinya, bukan tidak dapat gitu ya. Oke. Nah, ini juga sebenarnya penting menurut saya. Jadi makanya perlu juga ada edukasi mengenai cara mengisi ya, penilaian untuk desa mandiri. Karena kadang-kadang saya melihat bahwa ya namanya kampung atau desa ya, kalau Pak Lurah sih sudah inilah ya, sudah berpengalaman ya. Ya, tentu. Nah, kalau Lurah Cipanas mah sudah berpengalaman ya. Tapi kan masalahnya kalau mohon maaf ini agak Iya. kepinggir sedikit kan. Betul. Nah, itu mereka pengalamannya kurang. Jadi perlu diedukasi. Dan saya berharap tadi bahwa semua desa sebelum Kang Emil itu reses tahun depan sudah harus semua dapat. Ya. Gitu ya. Harus gitu. ditargetkan Iya. tahun depan semuanya dapat. Iya, kalau kemarin kita udah Iya. refocusing. Betul. Ya. Berat. Nah, tahun ini nggak ada refocusing, ya begitu. Artinya pendapatan sudah stabil, ya kan begitu. Dan saya kira ya tahun ini ya mungkin sekarang saya lupa, mungkin rata-rata setahun itu perkiraan saya sekitar 50 mobil lah per tahun ya. Yang didistribusikan. Ya, gitu ya. Jadi ya mungkin tahun depan 2023 ya harus agak banyak lah. Oke. Dokter, mohon maaf, angkat Iya, telepon boleh, terlebih boleh. dahulu. Kira-kira ini pertanyaannya buat siapa ya? Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Biasa dari Pak Herlan, Bandung Barat. Pak Herlan, kumaha damang Pak? Alhamdulillah saya Baik, Pak Herlan, boleh langsung ke pertanyaannya nih terkait mobil aspirasi Kampung Juara. Gimana Pak? ya yang pertama-tama saya atau kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur
yang telah meluncurkan mobil Maskara. Ya, apalagi kan Jawa Barat ini provinsi termaju lah di Indonesia, baik di dalam pendidikan, ekonomi, seni budaya, olahraga, pariwisata, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah ini kelihatannya khususnya di Bandung Barat ya, seharusnya kan yang diberikan Maskara itu desa yang terisolir, terbelakang kampungnya. Nah ini di beberapa kecamatan ya seperti Sinangkarta, Ciliwung, Belas, Batu Jajar yang mendapat Maskara itu masyarakatnya yang sudah cukup maju. Ini bagaimana harapan kami terutama ini kan Pak Gubernur ini untuk mensejahterakan rakyat diantaranya satu pesantren, satu produk, lalu untuk memajukan agamanya diantaranya satu koordinasi di setiap desa. Nah ini harapan kita Jawa Barat termasuk di Indonesia ini masalah pendidikan terutama Bandung ini wajib belajar disukseskan karena majunya suatu daerah, suatu negara di berbagai belahan dunia ini tidak lepas dari pendidikan. Apalagi banyak dari perguruan tinggi ini kurang difungsikan ini, itu harapan kami. Mudah-mudahan ya Pak Gubernur tetap sehat walafiat, makanannya sakinah mawaddah warahmah, dan juga prestasinya semakin meninggi dari 34 provinsi terbaik lah. Juga bisa 2024 maju RI 1 itu harapan kami. Juga besar tapi ya masyarakatnya sejahtera. Baik. Terima kasih Pak Herlan dari Bandung Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada aspirasi juga sebenarnya dari masyarakat. Nanti kasih motor Maskara. Ada Pak? Atau baru mau di-launching? Insya Allah. Baik, jadi masyarakat sebenarnya ada yang kurang sepakat juga ketika si Maskara ini bisa didistribusikan ke desa yang memang sudah maju. Jadi seolah ada kecemburuan sosial begitu. Di mana tingkat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mungkin begitu ya Pak ya. Dokter gimana silakan menanggapi. Ya memang saya kira ini kan tadi saya menangkap pesannya ini kan sebagai apresiasi sebenarnya. Yeah. Jadi garis berpikirnya desa yang sudah mandiri, nah ini biar ada spirit untuk semua desa bermandiri ya, tentu ada reward ya. Nah, jadi ini bentuknya stimulus seperti itu. Jadi ada semacam reward ya tentu dalam bentuk mobil gitu ya. Dan sah-sah aja. Ya, sah-sah saja. Tapi memang saya kira itu juga harus dikombinasikan tadi bahwa ada desa-desa yang memang terbelakang dan mereka juga butuh, tapi mungkin konsepnya berbeda. Ke depan saya kira konsepnya mobilnya tidak harus sama. Jadi kalau misalkan daerah yang agak terpencil butuhnya mereka membawa hasil bumi dari desa ke kota ya bentuknya long sasis lebih panjang itunya kan. 4x4. Iya. Kalau ini kan kepentingannya untuk entertainment, sosialisasi, yang mungkin itu daerah-daerah yang suburban lah ya, begitu yang sudah maju gitu ya. Kalau di Cipanas mungkin ya layar tancap kan gitu masih ada ya Pak ya gitu. Nah, tapi saya kira itu yang paling penting bahwa program itu juga harus menyasar daerah-daerah yang tertinggal. Tadi jangan ada juga kesan bahwa standarnya harus sama mobilnya kan gitu. Jadi misalkan kebutuhan, saya ambil contoh lah, misalkan sekarang pemerintah pusat aja menyiapkan angkutan untuk para petani di daerah Bandung Selatan untuk dibawa ke kota. Kenapa? Sekarang ini salah satu persoalannya harga menjadi lebih tinggi karena keterbatasan angkutan. Ya, betul. Sedangkan produk-produk pertanian itu kan umurnya sangat pendek ya. Kalau tomat nggak diangkut 2 hari ya busuk kan gitu. Nah ini jadi saya kira pada satu sisi ini program ya bisa dilanjutkan dengan SOP yang jelas kan begitu. Tapi di sisi lain juga harus ada program ya seperti itu. Ya mungkin ke depan bukan Maskara misalkan. Bisa jadi motor Eliner Pak. Ya. Jadi memang perlu ada lagi nih program yang memang mendorong si desa sangat tertinggal menuju tertinggal, desa dari tertinggal menuju mandiri. Itu ada juga pastinya. Ya, insya Allah Oke, mudah-mudahan. saya ke Pak Kades dulu. Nanti kita jawab yang itu. Nah, Pak Kades, tapi dia ada kenapa yang masuk? Boleh diangkat dulu? Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore dengan Eman Suherman. Oke, Kang Herman, silakan dengan pertanyaannya.
Iya, Ibu, saya mau mengajukan terima kasih untuk adanya mobil Maskara ini, terutama ada di Desa Cipanas. Wah, Ada warganya. Warganya, sebagian keluarga saya warganya, itu sangat, alhamdulillah sangat terbantu sekali dengan adanya Maskara ini, Bu. Ketika ada vaksin itu keliling, jadi kita nggak usah kemana-mana, cukup keluar rumah, langsung bisa vaksin gitu, Bu. Terus bisa dipakai nobar juga bareng-bareng. Biasanya nonton bareng apa nih? Dipakai ya, untuk ini Bu ada di desa di pinggir desa saya itu sirik Bu katanya pengen juga dong katanya punya mobil Maskara. Bentar, Desa tadi Cipanas dikatakan- ke desa yang lain dong gitu katanya Bu. Untuk itunya sih saya terima kasih aja dengan adanya Maskara ini, apalagi di desa Cipanas gitu Bu. Oke, terima kasih Kang Herman, warga Desa Cipanas. Ada lagi yang mau disampaikan? Untuk Kepala Desa Cipanas, Bapak Muhammad Haji Agus Saputra, Ya. sehat selalu ya Pak ya, Pak Nudi juga. Pokoknya sukses untuk kedepannya. Pak Kades Cipanas hebat. Yeay, warganya juga hebat. Hatunun Kang Herman. Warga Desa Cipanas setelah berpartisipasi ya. Terima kasih ya. Ini pertanyaan saya dipakai nobar katanya. Nobar apa? Jangan-jangan nobar drama Korea nih Pak. Jadi emang kebermanfaat sebetulnya Bu, apa yang dikatakan Pak Aceh ini emang betul. Sebetulnya desa ini kan ada anggaran dana desa sebetulnya. Anggaran dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk pembelian mobil sampah Iya. ataupun mobil pertanian. Sebetulnya ketika kita berbicara desa mandiri yang diberikan Maskara itu saya sebenarnya sangat setuju Bu. Karena apa? Desa saat ini dengan akuntabilitas, elektabilitas, inovasi dan lain sebagainya dituntut untuk kades saat ini, gitu kan. Desa saat ini masyarakatnya sudah pintar, melek teknologi dan lain sebagainya, sehingga kadesnya sendiri juga harus lebih bisa inovatif dan kreatif lagi, gitu kan. Salah satunya yaitu adalah adanya program Pak Gubernur lewat Desa Mandiri ini, gitu kan. Nah, adapun mungkin nanti mobil-mobil yang khusus untuk membawa sayuran dan lain sebagainya itu bisa dianggarkan dari anggaran dana desa. Berarti si desa itu sendiri yang harus menyiapkan. Bagaimana sih tipsnya untuk bisa menjadi desa mandiri sendiri ini? Sekarang kan ada BUMDes. Dana desa itu jangan semata-mata ke infrastruktur dan lain sebagainya. Manfaatkan BUMDes untuk mengelola itu sehingga desa mendapatkan pendapatan asli desa. Jadi kalau Cipanas itu melalui BUMDes BUMDes dan digulirkan digulirkan sehingga itu menjadi sumber PADes yang baru untuk desa, Bu. Sehingga sebenarnya dana desa ini kita tidak menjamin apakah besok ketika Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden, apakah masih ada dana desa atau tidak. Sehingga desa sekarang harus siap sedia nih. Bagaimana mencari potensi untuk di desanya masing-masing lewat desa wisatanya, potensi desa yang ada di desanya baik UMKM-nya ataupun potensi-potensi yang lainnya, sehingga itu ada peningkatan PADes untuk desanya sendiri. Nah, salah satunya mungkin saat ini dengan adanya Desa Cipanas yang kami berdekatan dengan masyarakat sehingga mereka ini tidak lagi malu untuk meminjam Maskara. Salah satu ketika ada event-event MotoGP sekarang atau mungkin kemarin ketika ada Persib tuh Pak Kades pinjam mau nobar dan lain sebagainya gitu kan. Sambil jadi prokes Pak Kades. Iya, tapi tetap pakai prokes Bu. Pakai nobar dan silakan gitu kan, silakan sehingga bagaimana perawatannya, maintenance dan lain sebagainya. Sehingga gini Bu, ketika kami pun punya cator yang kami sebar kendaraan motor roda 3 itu Bu, yang kami sebar di 5 kedusunan, yang kami punya komitmen dengan Karang Taruna. Ketika itu dipakai oleh Karang Taruna, itu maintenance-nya tolong dijaga baik-baik. Nah, sama halnya ketika Maskara yang dipakai oleh masyarakat, lewat program swadaya masyarakatnya, mereka pun akan bertanggung jawab, alhamdulillah. Makanya ketika desa tidak pelit ke masyarakat, masyarakat pun tidak akan pelit ke desa. Pokoknya itu Bu, kuncinya. Kuncinya itu ya. Dan kemarin pas pengajuan dapat Maskara itu juga ada upaya yang dilakukan dari desa, hanya menunggu giliran saja. Hanya menunggu giliran saja, karena kan provinsi pun akan melihat IDM desanya masing-masing. Dan alhamdulillah mungkin Desa Cipanas saat ini menjadi desa terbaik di 2021 lewat kemarin Pak Gubernur, dan IDM-nya juga alhamdulillah sudah baik. Nah, konsep operator IDM ini mungkin yang bisa dikolaborasikan dengan pendamping desa Pak, pendamping desa ataupun pendamping yang kecamatan. Makanya saya selalu tekankan ke perangkat
kita adalah tim, tidak ada kepala desa, tidak ada perangkat, kita sama-sama kerja bersama sehingga ketika ada permasalahan di desa, yuk kita Selesaikan punya bersama, kecamatan, kita punya DPMD kabupaten, kita punya ada provinsi dan lain sebagainya. Sehingga ketika disebut desa mandiri bukan hanya dari pendapatan saja. Hasrat kita gitu kan untuk pelayanan ini emang bisa mandiri. Ketika kita tidak tahu, yuk tanyakan saja. Oh, ada kecamatan, ada pendamping desa dan lain sebagainya, sehingga 50 poin-poin yang harus diselesaikan di mandiri itu insya Allah bisa tercapai. Baik, dokter. Desa mandiri tidak hanya mandiri secara finansial, tapi juga dalam pelayanannya begitu. Sejauh ini yang sudah mendapat kategori desa mandiri dalam pantauan ataupun pengamatan Bapak sendiri seperti apa? Sudah benar-benar mandirikah mereka? Ya, mandiri itu kan banyak kriterianya ya. Tadi jadi memang di kompositnya misalkan dilihat dari sisi keuangan. Kita kan bahas banyak dari sisi keuangan ya. Kemudian juga dari sisi sumber daya manusianya, kemudian juga kelengkapan infrastrukturnya ya begitu. Kemudian kondisi pendapatan masyarakatnya dan sebagainya gitu ya. Banyak indikatornya. Nah, kalau kita melihat kan antar daerah itu sangat variatif. Betul. Nah, oleh karena itu memang untuk mencapai desa mandiri itu punya perencanaan. Perlu ada strategi. Tadi disinggung oleh Pak Lurah berkaitan dengan sarjana pendamping desa misalkan. Itu perannya begitu. Oke. Nah, karena kalau tidak dipersiapkan ya tidak akan mandiri-mandiri. Ya kan ini kan mandiri, rewardnya kan diberikan Maskara karena mandiri kan gitu. Dan saya kira kalau tidak mandiri kan berarti ya jangankan mau memainten kendaraan, ngehidupin desanya repot kan gitu. Nah, terus juga saya lihat dari sisi tata kelola ya, sekarang kan pelaporannya sudah ke Kemendagri, ya dan sebagainya, dan itu online. Saya sudah lihat ya. Dan tentu saya kira ada penilaian khusus gitu ya. Jadi zaman sekarang ya namanya ngelola desa sama seperti ngelola badan ataupun dinas. Sama sekarang gitu ya. Nah, jadi ini yang paling penting. Ayu, dan saya kira desa-desa juga harus tetap bersemangat ya. Karena memang pembangunan itu ya tanpa ada desa yang kuat ya tidak ada provinsi yang kuat, tidak ada kabupaten yang kuat kan gitu. Nah, ini problemnya. Kadang-kadang kan karena sudut pandang kita bahwa ya yang namanya desa itu ya pelengkap saja ya. Nah, padahal tidak seperti itu. Saya melihat desa-desa itu bisa menjadi pelopor, bisa menjadi penggerak ekonomi gitu ya. Ya mindset kita sederhana lah sebenarnya. Ya negara aja, Singapura kok kecil begitu ya, bisa jadi negara besar gitu ya. Bayangkan dengan luas Kabupaten Garut, penduduknya aja 4,7 juta. Nah itu kan banyak sekali penduduknya ya, gitu. Tapi bagaimana potensi yang ada itu bisa terangkat gitu ya. Baik, nah, gitu. Baik. Saya kembali ke desa mandiri dan kategori-kategori desa lainnya. Untuk di Jawa Barat sendiri ada berapa desa lagi nih yang belum mandiri? Sangat tertinggal dan juga tertinggal. Kalau di Jawa Barat kebetulan total desanya keseluruhan itu ada 5.312 desa. Kemungkinan tahun ini akan berkurang karena ada desa yang sekarang beralih ke kelurahan, Bu. Jadi ada yang naik status lah. Berubah status, bukan naik status, berubah status. Jadi 5.311 kalau memang satu desa di Bekasi ini disetujui menjadi kelurahan. Nah, untuk di Provinsi Jawa Barat sendiri memang sudah luar biasa bagus untuk kriteria berdasarkan Permendes ini. Jadi dari 5.312 sudah tidak ada yang namanya desa sangat tertinggal. Yang ada itu tinggal desa tertinggal. Tertinggal itu ada kurang lebih 18 desa yang tersebar di beberapa kabupaten. Nah, ini memang jadi PR kita, tadi sudah menjadi prioritas kita lah untuk tahun ini. Jadi PR kita tahun ini supaya 18 desa ini bisa beralih ke strata yang di atasnya, karena memang saya pikir kalau Provinsi Jawa Barat dengan geografis yang tidak terlalu berat misalnya seperti itu, desa-desa di Provinsi Jawa Barat ini minimal di desa-desa berkembang lah, sudah tidak ada lagi yang namanya desa tertinggal kurang lebih seperti itu. Baik, jadi ada 18 desa yang masih kategori desa tertinggal. Betul. Dan program dari pemerintah provinsi sendiri ada nggak yang untuk mendorong supaya si desa tertinggal ini bisa naik strata menjadi desa mandiri? Kami sih langsung bentuk tim dari DPMD provinsi sendiri, kita langsung terjun ke desa-desa tertinggal tersebut. Jadi apa keluhan mereka, apa kebutuhan mereka? Tadi saya sudah sampaikan bahwa memang ini perlu intervensi dari semua stakeholder, baik itu dari provinsi, baik itu kabupaten, bahkan pemerintah desa sendiri gitu kan. Yang agak berat memang pada saatnya
desa tersebut agak berat dalam kondisi geografisnya. Misalnya di Karawang tuh ada satu desa tertinggal yang memang jalur transportasinya kena abrasi, Bu. Nah ini butuh waktu lah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini kita tidak patah arang dari pemerintah provinsi, kita turun ke bawah supaya tahu dan kita bisa, baik itu intervensi yang jangka pendek atau mungkin jangka panjang. Kayak jalan tadi mungkin kita komunikasikan dengan dinas-dinas lain lah, kurang lebih seperti itu, baik itu dinas Bina Marga, kurang lebih seperti itulah. Jadi dari provinsi kita sudah langsung terjun langsung ke warga masyarakat desa-desa tertinggal untuk bisa mengetahui dan bisa membimbing mereka gitu, kurang lebih seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Kades. Pak Kades, inovasi apa sih yang kini tengah dilakukan untuk memajukan Desa Cipanas? Alhamdulillah 2020 April saya dilantik. Saat itu beberapa inovasi yang kami berikan, salah satunya pelayanan yaitu lewat Sipeci. Aplikasi namanya Sistem Informasi Pelayanan Desa Cipanas yang kami sebut Sipeci. Di dalam Sipeci ini bagaimana kami bisa menampung berbagai macam produk UMKM sehingga aplikasi itu bisa bikin jadi e-commerce-nya warga Desa Cipanas. Kedua juga kami di situ menampung beberapa nomor telepon si Opang. Bagaimana aplikasi ojek online yang selama ini sering dipakai masyarakat Desa Cipanas, pakailah Sipeci itu, sehingga pemberdayaan juga untuk masyarakat yang ojek di situ. Kita punya komitmen dengan beberapa ojek pangkalan, bagaimana misalkan jauh dekat hanya 5.000 dan lain sebagainya, sehingga bagaimana desa kita ini mau maju kalau seandainya masyarakatnya tidak mensupport apa yang kami berikan. Tapi alhamdulillah masyarakat kami mensupport dengan apa yang ada di situ. Salah satunya pelayanan online di masa pandemi, sehingga masyarakat tidak harus ke desa, cukup di handphonenya dan kami antarkan lewat ojek yang dipesan, sehingga ojeknya dibayar oleh mereka. Daripada misalkan dia datang ke desa dengan rentan sakit dan lain sebagainya. Di dalam aplikasi tersebut juga kami memberikan pelayanan nomor telepon bidan desa 24 jam, Pak. Poskesdes kami menerima pelayanan 24 jam non-stop. Sehingga bagaimana Desa Cipanas ini 24 jam tidak pernah tertutup, Bu. Ya. Mungkin kami kerja dari jam 8 sampai jam setengah 4. Nah, setelah sholat berjamaah bersama dengan perangkat, kita bubar. Tapi pada perangkat itu ada kembali lagi ke desa, yaitu piket. Yang dikhawatirkan takut ada warga kami yang A, B, dan C, Bu ya, amit-amit gitu kan. Poskesdes kami dengan bidan desa punya komitmen, Bu, bagaimana Poskesdes ini 24 jam sehingga melahirkan dan lain sebagainya. Nah, ketika itu pun ambulan desa 24 jam kami siap merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat dan itu pun gratis. Mau kami antarkan ke Tasik, mau kami antarkan ke Sukabumi ataupun ke Jakarta karena dirujuk di rumah sakit Jakarta, ataupun meninggal warga kami tapi ingin dikebumikannya di Tasik, kami berikan layanan gratis. Dari mana anggaran yang kami berikan itu? Dari PADES yang kami dapatkan. Itu PADES itu untuk kita berikan lagi pelayanannya untuk masyarakat. Baik, Ini juga untuk kepala desa ini jangan takut untuk menjadi desa mandiri karena tidak ada pengurangan dana desa sendiri gitu kan. Jadi ketika kita menjadi desa mandiri sedikit pun tidak ada pengurangan dana desa. Jangan khawatir teman-teman kepala desa semua. Malah dapat mobil ya. Malah dapat mobil. Ganti Pak, Dapat mobil, benar, dapat maskara. Baik, kita masih punya satu segmen lagi untuk kita berbincang dalam forum publik ini, pemirsa, dan Anda juga masih punya kesempatan untuk bertanya, silakan di segmen terakhir. Tapi setelah yang satu ini, pastikan tetap bersama kami dalam forum publik. Bagus, berarti dia akan melanjutkan. Kalaupun Terima kasih tidak, sudah masih bersama kami dalam forum publik. Ini segmen terakhir baru kita berbincang ya bersama 3 narasumber membahas mengenai mobil aspirasi Kampung Juara, dan baru saja masuk di segmen ini sudah ada penelpon. Kita angkat dulu ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Kenalin, nama saya Ibu Mimi dari Kabupaten Cianjur. Saya kepingin, saya lagi meriung nonton bareng. Kata anak-anak, katanya sok aja Ibu nelfon. Saya kan pernah gini sama Bapak Kades Cipanas. Saya kan pernah waktu mau lagi Ramadan. Maaf Bapak Sunda ya Bapak ya. Ya, mangga. Lagi Ramadan Ramadan ya. bagiin takjil sama bok nasi waktu dipakai mobil maskara. Oh, alhamdulillah. Saya pernah sebagian Oh, dari alhamdulillah. desa lain Bapak. Oh ya, nggak Bagian alhamdulillah. maskaranya kita bagian Ini apalagi nggak mau puasa lagi. Belum pernah tepang gitu Bapak. Oh ya, alhamdulillah Ibu. Jadi Boleh jadi ngirim bimbingan, ngirim bangga, Alhamdulillah. mudah-mudahan Desa Cipanas dan Desa Percontohan Amin. Amin, ya Allah. Ramadan. Amin. Mudah-mudahan dari desa lain juga seperti Desa Cipanas pakai maskara bagi-bagiin buat buka puasa kayak takjil, nasi kok. Jadi rezekinya udah kemakan ke Oh, alhamdulillah, ya ini, Allah. alhamdulillah. Hatur nuhun. Amin, amin. Ada Cipanas ini asalnya. asal bikin anda serang raraina kumaha. Langsung kepastian rezekinya. Abdi dari desa lain Bapak Kades. Hatur nuhun, mudah-mudahan Bapak Kades sukses. Amin, Kalau amin, ya Bapak Allah. Kades sadayana sehat. Amin, amin. Dan luar biasa panjang niswa. Amin ya Tapi Allah. Bapak salam santun dari desa lain kalau Bapak Kades desa Cipanas. Wih. Alhamdulillah biasa apa tetap sholat di TV asal ada izin gitu Pak. Ya Allah. Bapak bisa dayana. Aduh nuhun. Tapi sama ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Mimin terima kasih, ternyata Pak Kades ini banyak fansnya loh ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Tadi ucapan terima kasih dari Bu Mimin, ada yang mau disampaikan? Ya, alhamdulillah sebetulnya di masa Ramadan ini kami membuka bazar sebetulnya untuk masyarakat UMKM dan lain sebagainya, itu kami gratiskan tempatnya sehingga UMKM-nya bisa terbentuk di situ, dan juga kami punya program ibu-ibu PKK, LPM, BUMDes dengan desa, kita urunan Bu. Bagaimana kami memberikan takjil, ya bagi-bagi saja di, ya mau itu warga kita ataupun bukan, ya kami berikan saja gitu kan. Itu kami ada program itu, sehingga ada Jumat berkahnya, ada di masa seperti itu, di masa Ramadan seperti itu. Jadi alhamdulillah karena istri kami terbentuk dari sosial waktunya, sehingga ketika kami gerakan sosial untuk masyarakat itu, insya Allah sudah paham semuanya. Baik, alhamdulillah ya. Karena waktu kita terbatas, saya ingin ke Dr. Acu. Dr. Acu, kalau misalnya program dari pemerintah ini yang diperlukan lagi apa sih selain tadi mungkin ada bantuan serupa seperti kendaraan untuk desa tertinggal supaya bisa mendorong menjadi desa mandiri begitu. Kira-kira program apa lagi sih yang diperlukan desa-desa ini ke depannya dari pemerintah provinsi? Ya pertama saya kira program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi desa ya. Karena tiap desa itu beda-beda potensinya Mbak Ayu. Iya. Oleh karena itu setiap desa saya kira harus kita lihat kebutuhannya terutama sarana produksi ya. Sebagian besar kan pedesaan itu basicnya adalah pertanian. Betul. Nah oleh karena itu jangan sampai pupuknya susah ya, kemudian juga pengairannya nggak maksimal. Nah saya kira kebutuhannya kita perlu stimulus saja, tapi yang paling penting tidak boleh ada jalan ke desa yang jelek. Putus akses. Karena gitu. transportasi itu akan menggerakkan ekonomi. Betul. Jadi kalau saya selalu berpikir ya apa yang bisa meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas itulah kunci ekonomi gitu ya. Jadi gimana seperti tadi disampaikan ada desa yang terisolasi, ya gimana mau maju kan kalau misalnya itu yang pertama. Yang kedua program Maskara saya kira minta dilanjutkan. Dan sehingga kemudian tahun 2023 itu semua sudah dapat. Target tuh Pak. Siap. Sudah semuanya dapat. Gitu dan semua udah dapat, dan yang paling penting menurut saya komunikasi antara desa-desa yang sudah sukses seperti desa Cipanas itu harus ditularkan. Karena kadang-kadang ya kita perlu motivasi ya, support ya gitu ya. Nah kadang-kadang kan sekarang kan ramai kan orang juga banyak meniru tadi drakor, meniru apa kan gitu ya. Kenapa? Karena ikonnya kan. Nah gitu. Jadi maka oleh karena itu saya kira pengalaman di desa Cipanas atau desa-desa yang lain yang sudah maju itu harus dicangkokkan lah. Saya kira gitu Mbak Ayu. Baik. Nah perlu juga nih misalnya Pak Kades jalan-jalan ke desa-desa lainnya untuk memberi motivasi, beri
tips-tips dan Insya Allah. kayak gitu difasilitasi maupun Kami Bapak sering Iwan? undang, kami ada kegiatan namanya Akademi Desa Juara. Kami mengundang untuk desa-desa yang memang sudah istilahnya berhasil di program Oke. desanya lah. Salah satunya Pak Kades pernah jadi narasumber juga ini kita Oh, undang. jadi narasumber Betul. Bagi Jadi desa-desa lain yang belum menjadi ya, jadi kan mandiri. betul. Kadang-kadang kan tidak hanya teoritis saja yang bisa kita sampaikan, tapi apa istilahnya realisasinya seperti apa sih? Nah ini contohnya misalnya desa Cipanis ini salah satunya lah. Ini kebetulan 2021 Cipanis ini jadi juara lomba desa tingkat provinsi. Gitu. Jadi kami undang kalau misalnya ada kegiatan kami undang. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Sejauh ini berarti desa Cipanas yang paling unggul nih di Jawa Barat nih. Wah, Iya. Dan juga tadi menanggapi kita siap nanti kalau misalnya program mobil Maskara ini untuk bisa dilanjutkan dan untuk mengakomodir karena memang pengadaannya sekarang alhamdulillah sudah melalui katalog Bu. Jadi sangat mudah, tinggal klik saja lah seperti kita belanja online tuh. Tinggal masukkan keranjang. Masuk keranjang aja betul. Butuh berapa maskaranya? 80. Tinggal kali jadi 400 juta dikali 80 unit gitu. Jadi pengadaannya dari Katalog gitu. Jadi nanti itu tinggal apa istilah nanti kita tinggal buat SPK-nya, barang datang tinggal kita selesaikan administrasinya gitu. Baik, ini bagaimana ya, dengan program-program yang tadi dikatakan sama Dr. Acu begitu, misalnya untuk pengairannya jangan sampai ada yang tidak teraliri, kemudian mungkin untuk akses internet di daerah terpencil, Betul. Akses jalan juga. ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa penyelesaian permasalahan di desa ini tidak bisa kita selesaikan dengan hanya satu dinas di kami saja. Tapi kami tadi seperti kami kunjungi ke desa-desa tertinggal yang ada beberapa di Jawa Barat, 18 desa tertinggal, itu kami serap aspirasinya dan kami komunikasikan dengan dinas-dinas terkait. Untuk kebutuhan internet misalnya kita komunikasikan dengan Diskominfo. Ini nih ada misalnya tempat yang memang masih butuh akses internet. Untuk misalnya tadi di Karawang ada beberapa desa yang memang terkena abrasi, Bu. Jadi si akses untuk transportasinya rusak. Nah ini kita komunikasikan dengan dinas-dinas warga gitu. Jadi semua persoalan harus diselesaikan melalui kolaborasi setiap dinas lah. Termasuk juga dengan kabupaten kotanya lah. Baik. Seperti itu. Jika tadi ada target untuk pendistribusian Maskara 2023, udah harus dapat nih semua desa mandiri. Apakah ada target juga untuk penuntasan desa tertinggal? Kapan kira-kira Tahun ini, bisa insya Allah diselesaikan? harus selesai. Akhir tahun ini sudah selesai. Tahun berarti ini semua desa yang ada di Jawa Barat. 2022 Jawa Barat bebas dari desa tertinggal. amin. Insya Pak Allah. Dr. Acu, yakin Ya, tidak? saya kira bagus ya kita berhadapan dengan mulai ada pemulihan ekonomi, ya kan begitu. Kan saya kira di zaman pandemi kemarin yang sangat crowded kan kita ada refocusing ya, keterbatasan anggaran sangat luar biasa ya. Dan itu kadang-kadang juga berpengaruh ya terhadap upaya kita untuk segera menyelesaikan program-program di desa. Ya, tapi tentu masyarakat desa ya di zaman sekarang akses informasi, teknologi sudah semakin luas ya, mereka juga harus lebih berinovasi lah ya begitu ya. Jadi saya kira mungkin ya spirit bersama itu yang coba kita satukan. Baik. Baik, kalau misalnya kita nanya desa tertinggal, desa berkembang, pasti banyak lah yang diperlukan gitu. Bagaimana dengan desa mandiri saat ini, apalagi sih yang diperlukan dari desa Cipanas begitu? Bantuan seperti apa atau program seperti apa? Sebetulnya disebut desa mandiri juga tidak terlepas dari apa yang menjadi kekurangan dari desa itu sendiri, termasuk juga infrastruktur dan lain sebagainya. Apalagi 2020 dan 2021 ini dan 2022 ini kita berhadapan dengan penanggulangan COVID-19. Masalahnya kan kita ini disebut Kades Corona. Karena kita menjabat pas corona kita menjabat pas corona. Namun di satu sisi juga nanti 2023 mungkin ada pemulihan ekonomi, kata Pak Dokter tadi bilang betul bagaimana sinergisitas antara desa, kabupaten, provinsi dan kementerian bagaimana melihat desa tanpa terkecualikan dan semua desa harus maju karena majunya sebuah Indonesia ada di desa. Walaupun kami kepala desa adalah menjadi ujung tombak dari kemajuan negara, termasuk kami juga menjadi ujung tombok gitu kan. Mudah-mudahan nanti Pak Presiden dan Kementerian bisa memperhatikan apa yang menjadi kesejahteraan dari kepala desa yang ada. Jadi sejauh ini kepala desa harus sejahtera? Harus. Kepala desa belum sejahtera sebetulnya, Bu. Tapi kalau desa Cipanas saya percaya. ingin sejahtera sih ada sebetulnya. Kalau ingin kepala desa pengen sejahtera ya itulah munculkan BUMDes-nya. Munculkan BUMDes-nya insya Allah kepala desa. Insya Allah. Setuju saya. Baik, Pak Nugi ada yang mau disampaikan Pak?
Ya, memang mobil Maskara ini tidak hanya bisa digunakan oleh pemerintah provinsi saja, alhamdulillah. Jadi Maskara ini terdiri dari 3 pengadaan sebetulnya Bu. Jadi mobilnya, brandingnya, dan perlengkapannya. Jadi ini kita sudah sesuaikan pada saatnya pemerintah provinsi lain ataupun misalnya kementerian ataupun pemerintah kabupaten itu membutuhkan, itu bisa juga menggunakan. Sementara sampai sekarang alhamdulillah dari Kementerian Perikanan Bu, itu mereka juga sudah menggunakan mobil berbasis Maskara ini dan akan disebar ke seluruh Indonesia. Ini alhamdulillah ini jadi sebuah inovasi lanjutan lah dari Maskara. Dan juga mudah-mudahan tadi apa yang diharapkan bisa terakomodir semua desa mandiri yang di Provinsi Jawa Barat. Ini kami terus mendorong Bu. Ya sekarang perekonomian alhamdulillah sudah mulai pulih dan mungkin nanti kebutuhan untuk penganggaran kendaraan mobil Maskara ini bisa kita penuhi untuk desa-desa sisanya lah desa mandiri kemarin gitu. Mungkin seperti itu. Baik, jadi penggunaan Maskara ini tidak hanya sama desa-desa, termasuk Kementerian Perikanan juga sudah pakai menggunakan. Jadi disebutnya mobil gemar ikan kalau nggak salah. Oh, jadi beda lagi nih. Beda lagi, betul. Itu singkatan juga. Nggak tahu singkatannya tapi kemarin mereka ke kita ini buat mobil apa Bu? Buat mobil gemar ikan. Gemar ikan. Baik, Dokter Aja ada boleh sampaikan. Ya, jadi konsep mobil itu dalam upaya menggerakkan ekonomi bisa digunakan berdasarkan karakteristik ya. Jadi untuk wilayah pantai misalkan ada ide untuk ikan ya. Sambil saya kira sangat bagus sekali ya. Karena yang saya tahu Teh Ayu ya, ikan di Bandung itu lebih murah dibandingkan di Pangandaran. Coba. Nah, kenapa? Iya, kenapa gitu, begitu ya? Karena mungkin di daerah wisata, kesannya kan mahal ya gitu. Nah itu saya kira penting program ini kita lanjutkan sehingga kemudian nanti masyarakat bisa mempergunakannya untuk ya menstimulasi lah. Meskipun kan untuk kebutuhan mobil tadi misalkan ya ambulan sudah ada, tapi kan tidak semua desa Pak Kades punya kan. Iya betul. Nah kemudian untuk kepentingan sosialisasi, untuk kepentingan kan kita saya kira banyak sekali event ya, dan itu bisa ya ada hiburan juga buat masyarakat. Ya jangan ada persepsi kita di kota lah, kalau di kampung itu ada hiburan apalagi daerah yang agak terpencil wah luar biasa senengnya kan. Betul. Gitu. Saya orang kampung jadi tahu. Gitu ya. Ada hiburan setitik aja udah luar biasa gitu ya. Baik, Pak Kades yang sampaikan singkat saja silakan. Ya, untuk semua kepala desa pada prinsipnya awal menjadi kepala desa adalah kemauan pribadi untuk menciptakan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Ayo sama-sama kita majukan desa kita demi masyarakat yang sejahtera. Lillahi ta'ala insya Allah kebaikan untuk kita semua. Baik, terima kasih Dr. Acuviata Kartabi, pengamat kebijakan publik. Terima kasih juga buat Pak Nugi Ganjar Nugraha, pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat, dan terima kasih juga buat Pak Kades Cipanas yang banyak fansnya nih, Agus Syahputra. Terima kasih, ini inovasi yang luar biasa tentunya digulirkan sama pemerintah Provinsi Jawa Barat, memberikan Maskara mobil aspirasi kampung juara bagi desa-desa yang berstatus mandiri. Semoga desa-desa yang masih statusnya tertinggal bisa segera bergeser menjadi mandiri sehingga dapat mendapatkan Maskara juga. Terima kasih untuk semuanya. Sami-sami, juga buat pemirsa semua di rumah. Sampai jumpa dalam forum publik selanjutnya tentunya dengan tema lainnya. Saya Ayu Landari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.